memandang kepada Tuhan. Nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah? Nyanyian ziarah adalah orang kalau ziarah pergi ke kuburan. Itu biasanya kan pergi tempat-tempat yang keramat-keramat ziarah, kuburan-kuburan lah biasanya. Tapi ziarah dalam Alkitab yang dimaksud dalam Mazmur 120 sampai 130 dikatakan itu temanya semua adalah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah adalah suatu kebiasaan orang Yahudi. Suatu kebiasaan menyanyikan mazmur atau pujian ketika mereka sedang mendaki Yerusalem untuk beribadah, melakukan 3 ibadah raya besar. Yang pertama adalah perayaan Paskah untuk mengulang kembali. Yang kedua ketika panen raya, perayaan 7 minggu. Dan yang ketiga perayaan Pondok Daun, panen raya. Dalam ketiga ibadah raya agung itu yang merupakan tradisi orang Yahudi, ketika mereka datang dari tempat yang begitu jauh, mereka datang ke Yerusalem karena satu-satunya tempat ibadah bagi orang Yahudi itu ada di Yerusalem. Jadi setiap kali mereka melakukan pada hari raya agung itu, mereka datang ke sana sambil menyanyikan pujian, menyanyikan lagu-lagu mazmur atau keluhan-keluhan mereka ketika mereka mau masuk ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dalam perjalanan itu mereka menyanyikan kebiasaan mazmur dan pujian. Itulah yang disebutkan dengan nyanyian ziarah. Atau kalau bagi orang Kristen hari ini adalah ketika saudara mau datang bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan, dari rumah saudara, saudara sudah mulai menyanyikan pujian atau mengeluh atau meratap dalam pujian saudara, mengeluh kepada Tuhan dengan pujian saudara, dengan harapan Tuhan mendengarkan persoalan saudara. Nyanyian ziarah mereka menyanyikan pujian. Mereka saat itu dalam konteks ini, mereka sedang ada dalam pembuangan ke Babel. Mereka sedang dianiaya oleh musuh-musuh mereka. Tapi ketika terjadi perayaan hari raya agung yang 3 itu tadi, mereka berbondong-bondong dari tempat yang jauh untuk menyembah Tuhan di Yerusalem. Dalam perjalanan itulah mereka menyanyikan nyanyian mazmur kepada Tuhan. Dan mereka berkata, "Kepadamu ya Tuhan aku melayangkan mataku, Engkau yang bersemayam dalam kerajaan surga." Kalau bahasa Jawa bilang itu nembang. Nembang itu bahasa Batak apa ya? Bukan. Nah itu jadi bodoh mau papaku, bodoh. Jadi biasanya opung di kampung itu, bodoh mau ina papaku, sibuk mau dan mau, itu nembang. Kalau bahasa Jawa nembang langsung ngerti ya. Nembang itu ngidung berkata-kata tapi dinyanyikan. Nah, orang-orang umat Tuhan yang sedang dalam pembuangan itu, mereka dibuang, dalam katakan mereka dianiaya. Tapi ketika tiba hari raya agung mereka berbondong-bondong dari tempat yang jauh. Di perjalanan mereka mulai nembang, ngidung, menyanyikan semua cerita hati mereka, mengeluarkan seluruh keluhan dalam hati mereka dengan mazmur di mulut mereka, dan berkata, "Kepadamu ya Tuhan aku melayangkan mataku, hai Engkau yang bersemayam di dalam kerajaan surga." Ketika mama saya itu meninggal, mama saya itu punya kakak perempuan, terus mengandung, bukan mengandung. Nyanyian pertama itu mengandung. Oh Maria, si kalau masuk kita tusuk, Maria tahu. Setiap waktu saya terus bertokoh itu,
Jadi ketika mereka sedang dalam perjalanan, karena begitu banyak penderitaan, ratapan mereka itu dinyanyikan. Apa mereka? Si betul benar sama. Setiap roh musuh, nama mereka terlebih saling betul. Dinyanyikan semua keluhannya, kerinduannya, penderitaannya dinyanyikan. Itu namanya tembang hidup meratap. Kalau itu menyenangkan itu namanya hidup. Tapi kalau itu kesedihan ratapan. Maka dikatakan ziarah itu adalah mereka sedang datang kepada Tuhan dengan setiap keluhan-keluhan mereka, dengan harapan Tuhan akan mendengar mereka ketika mereka datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Sama seperti ke saudara datang ke rumah Tuhan. Apa yang saudara bawa ke rumah Tuhan? Saudara punya keluhan, mulai ratap, mulai perkatakan ratapanmu, mulai perkatakan keluhanmu. Saudara sedang bersukacita, perkatakan sukacitamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap hari kami bersuka mengatakan sukacita, mengatakan wah terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap jalan di rumah, di jalan, saya sedang di mana, saya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau enggak karena kasih-Mu, saya dan keluargaku ini tidak bisa bertahan di masa sulit ini. Mungkin kami tidak bisa makan kalau bukan Tuhan yang membuat kami tidak bisa. Bagaimana bisa bertahan di dalam situasi seperti ini kalau Tuhan sendiri tidak terjun langsung, turun tangan langsung untuk memberikan pertolongan. Orang tahunya saya hanya di rumah, tapi bagaimana saya bisa langsung hidup saya? Apa orang tahu? Di ruang doa kita beratap. Apa yang dia tahu? Tapi di ruang doa kita meratap. Bisa seperti ini. Orang tahu, maka saya bilang, ketika mereka sedang menyanyikan berziarah, nyanyian ziarah, mereka sedang berjalan dari tempat-tempat yang begitu jauh. Mereka sedang berjalan ke Yerusalem untuk datang ke Bait Allah, ke rumah Tuhan. Dan mereka dengan segala macam keluhan, karena mereka ada sedang berada dalam pembuangan, mereka dianiaya, mereka dilecehkan, mereka dicemooh. Tapi mereka datang dengan ratapan mereka, dengan nyanyian hidup mereka, dengan pujian mereka, datang ke Bait Allah, ke rumah Tuhan, dengan harapan, aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Manusia tidak bisa menerima keluhan saya, tetapi saya tahu ada satu pribadi yang berdaulat di surga, yang bisa melihat segala sesuatu di muka bumi ini, yang bisa mengulurkan tangannya memberikan pertolongan. Dan kesitulah saya sedang datang. Beberapa hari yang 2 minggu lalu, saya panggil teman saya, Pak, Bang, tolong kamar pavilion itu dikasih lubang lubang. Kira-kira berapa? Sekitar 600. Akhirnya merantak. Terus sudah 2 minggu ini tukang kerja. Saya hitung, Pak, sudah 5 juta. Dan duitnya gimana? Akhirnya kemarin kulkas juga rusak, apa segala macam. Saya punya ide, akhirnya handphone saya jual cuma 3,5 juta, beli kulkas 2 juta. 1,5 juta ini bisa buat tukang. Ternyata untuk tukang itu ambil 5 juta, sama beli berapa 5 juta. Wah, udah nggak ada lagi. Tapi itu pas saya berjalan, orang yang sudah begitu lama telepon saya, Pak, tolong katakan halo ke WA saya karena nomor Bapak sudah nggak ada. Dia telepon saya pakai telepon rumah karena nomor Bapak sudah tidak ada sama saya di WA saya. Tolong katakan halo. Dia bilang halo. Dia bilang saya tahu ketika masa lockdown, saya tahu Bapak kesulitan, tapi saya tak dahului Tuhan. Saya ingin dengarkan Tuhan bicara apa. Lalu hati saya,
sudah berakhir. Kalau saksi, biar dia ini, saya bilang, Pak, tolong kirim akun tuh. Akun tuh apa tuh? Akun tuh apa Pak? Akun itu apa? Rekening. Nomor rekening kan? Takir bisa tutup bayar tukang. Seluruh keluhan-keluhan kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, ke hadapan Tuhan, ceritakan. Lihat ayat yang kedua, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kita pandang kepada Tuhan dalam kita sampai Ia mengasihani kita. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganmu datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Makanya saya bilang, kami setiap malam berempat atau berlima ini sama si Taruli ini, kita selalu menyembah Tuhan. Kadang jam 7 malam, jam 8 kita menyembah Tuhan 1 jam, menyembah. Saya bilang, Tuhan jangan lepaskan kami, sebab kami tidak bisa berjalan tanpa tangan Tuhan. Jika Tuhan tidak menyertai kami, maka saya dan keluargaku akan menjadi cemooh bagi banyak orang. Maka dikatakan pemazmur seperti seorang hamba laki-laki. Zaman dulu hamba itu budak dolos. Dolos itu kan tidak punya hak atas dirinya. Dolos itu yang punya hak hanya tuannya. Dan kalau dolos ini, hamba ini sedang datang kepada tuannya, maka dia melihat. Dolos itu tidak boleh memandang wajah tuan. Apa itu? Dia hanya melihat tangan tuannya. Tangan tuan bergerak kemana, dia bergerak ke situ. Itu merupakan komando. Jadi seperti seorang hamba laki-laki memandang tangan tuannya, demikianlah aku memandang engkau. Sampai Tuhan mengasihani kita. Tiap hari terus kita pandang kepada Tuhan. Kemarin sempat muncul ide gila, hampir terulang lagi. Dulu tahun 2006 ya, ada seorang kasih saya uang cash 100 juta. Kasih logo-logo, Pak, di kebunmu ini loh, supaya ekonominya Pak Sandrin itu ekonominya ya lebih baik, kasih uang, bikin pertanian jagung di situ. Dan Bapak terserah lah, pokoknya keuangan tercukupi. Senang rasanya dikasih uang 100 juta. Tetapi saat kami berdoa, istri saya berdoa, malah berdoa, Tuhan bilang begini, kalau kamu terima uang itu, mungkin kamu ke depan tidak kekurangan uang lagi di tempat ini. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kamu terima uang itu, aku pergi dari tempat ini. Aku pergi dari tempat ini. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kami ini? Apa arti kekayaan ini tanpa
Saya bingung. Ada ibadah, belas. Saya takut. Saya mulai takut. Bagaimana bisa bertahan ini? Bagaimana kita bisa hidup ini? Lalu saya punya ide gila, mau bikin waluh lampu, bikin parang-parangnya lebar. Jadi kalau lihat di internet, kalau ini bisa lampu ini bahannya bisa ratusan, bisa 1 kilo 7.000, apa ini ternyata bisa mencukupi itu. Itu ide gila. Terulang lagi 2006. Beberapa waktu lalu ketika sementara itu kan sudah bekerja, saya sedang bersih-bersih. Yakin? Anda mau yakin mau bikin lagu? Enggak. Saya tidak mau menolong diri saya sendiri. Biar Tuhan yang tolong saya. Amen. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Masa menurut saya sendiri percaya nggak percaya bahwa sekarang saya itu punya mobil gitu, itu dikasih loh. Teman saya pergi ke Malang, di sebelah rumahnya itu ada showroom mobil. Dia lihat mobil itu berapa, 48 juta, terus dibeli. Saya telepon, Din, dia panggil saya Din, Pak Din, kamu ke Malang ambil mobil, pakai untuk doa, untuk pelayanan. Saya itu percaya. Kemarin saya cerita teman saya itu loh, namanya Pak Doni. Karena saya pas saya telepon mau ambil mobil, saya cerita, dia bilang, "Oh, ini zaman seloyong ini kok ngasih mobil logo ini." Dia, "Pak, waktu Bapak bilang saya mau dikasih mobil itu, saya sebenarnya nggak percaya loh." Kayak Pebi dulu ya, kita mau berdoa menara doa, dia bilang apa? Akhirnya tidak percaya loh kalau mau menara doa mau jadi. Ternyata jadi. Saya percaya nggak percaya, Tuhan bisa mencukupi kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amen. Tapi kita harus terus memandang kepada Tuhan, mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. 3 dan 4 ini sama. Jiwa kami sudah cukup kenyang diolok-olok orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ayat 3 dan 4 ini menggambarkan situasi darurat anak-anak Tuhan pada masa pembuangan. Jadi ketika mereka orang pilihan Tuhan itu dibuang di Babel, di pembuangan itu, mereka betul-betul diolok-olok. Mereka terbuang di negeri musuh, ditekan oleh para musuh yang menghina mereka sebagai orang-orang yang dilupakan Tuhan. Mereka bilang begini, "Hei kamu orang-orang yang dilupakan Tuhan. Sebab kalau orang-orang Yahudi, orang pilihan Tuhan sudah dibuang ke Babel, maka tersiar sebuah istilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dilupakan sama Tuhan." Kata orang, kalau kamu memang mereka, penghinaannya seperti ini. Kalau kamu memang anak-anak Tuhan, mengapakah kamu sekarang ini dapat kami tindas? Kalau kamu memang anak Tuhan nih, lihat di mana kamu harus diinjak-injak. Kalau kamu memang anak Tuhan, mengapa kamu sekarang ini dapat kami tindas, diejek? Tetapi meskipun mereka ditindas, meskipun mereka dianiaya, mereka diolok-olok, tapi tetap mereka percaya kepada Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, Allah Israel. Mereka diejek. Kalau kamu memang anak Tuhan, mengapa kamu dapat kami tindas? Atau bisa juga dengan kata lain dikatakan, kalau kamu memang pendeta, kamu kok bermasalah? Kalau kamu anak Tuhan kok bermasalah? Kalau kamu orang Kristen kok punya persoalan? Saya ditelepon
dari Majur ke Jakarta aja enggak ada. Pendeta apa yang kalian ini? Marah saya. Marah betul saya. Lalu saya balas. Saya langsung kirim ayat yang berkata, Paulus berkata, seringkali kami tidak makan, kata Paulus. Seringkali kami tidur di jalanan, tidak punya tempat. Bahkan Yesus berkata, tempat untuk menaruh kepala pun saya tidak punya. Apakah seorang Rasul Paulus yang tidak bisa makan karena dia tidak punya uang? Dia bilang, kami hidup kelaparan, tetapi kami memberi makan banyak orang. Saya bilang, kamu jangan sekali-kali menghina saya. Saya tunjukkan ayatnya. Lalu berapa menit telepon saya, mungkin dia tepat dengan kata saya. Halo, Bang Ija, kirim, saya bilang di ATM ini, kirimlah dulu nomor rekeningmu. Enggak, uruslah dirimu. Saya tidak kekurangan dan saya tidak akan minta-minta karena kekurangan. Tuhan Yesus sangat memelihara saya. Aku tidak di ATM. Paulus bilang, seringkali kami kelaparan. Paulus kelaparan apa karena dia berdosa? Apa karena Tuhan tidak sanggup melihara dia? Tuhan izinkan itu terjadi supaya hidup kita tidak bergantung kepada hal-hal ini. Amen. Kami terjepit, kata Paulus, tapi kami melepaskan banyak orang dari masalah. Kami lapar, dia bilang, kami memberikan makan banyak orang. Setiap bulan saya menemui 15-20 pendeta, saya kasih 100.000. Tapi kami tidak makan. Apakah karena kami betul miskin? Bukan. Paulus mengatakan, kami kelaparan, tapi kami memberikan makan banyak orang. Menjadi jawaban. Itu adalah yang paling penting. Diolok-olok. Kalau kamu mengenal Tuhan, kok bermasalah, kok kekurangan? Boleh tidak anak Tuhan punya masalah? Boleh. Karena hidup itu penuh masalah. Karena hidup ini pertempuran. Tapi 7 kali orang benar jatuh, Alkitab katakan 7 kali ia akan bangkit. Tapi orang fasik 1 kali ia jatuh akan binasa. Saya bilang, kalau saudara anak Tuhan berulang kali jatuh, bangkit. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi untuk bangkit sebagai pemenang. Amin. Mahasiswa transfer. Ya, saudara, supaya kamu jaga saya tahu. Puji Tuhan, Asia diterima di Satya Wacana. Nah, udah dites sama 3 dosen online yang video. Karena waktu kemarin kasus itu dia resign dari kampusnya. Walaupun sebenarnya tinggal skripsi, tapi kan kita resign. Akhirnya kita coba masuk ke sekolah teologi yang ada musiknya. Akreditasinya C. Tapi mereka tidak bisa, mereka persaingan. Gereja kadang-kadang organisasi Kristen itu sebenarnya seringkali bertarung. Ego masing-masing. Kami akreditasinya C, B. Kami tidak mau terima yang dari C. Saya bilang, anak saya levelnya di atas rata-rata loh. Tapi kami tidak mau soalnya dari C. Enggak. Akhirnya kita berdoa. Satu malam ketika saya bilang, singkat saudara, kalau saya beberapa malam, saya sedang berdoa, Tuhan bilang begini, aku akan menyatakan kedahsyatan bagimu. Itu juga menjadi khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Tetapi dengarkanlah firman, dengar suara. Kita berdoa, lalu kita telepon ke Satya Wacana. Kendalikan, yang kita doakan, kendalikan para dosen, kepala prodi musik, dan semuanya buka jalan. Lalu kita transfer transkripnya ke sana semuanya. Lalu bilang,
Oke, kamu sudah semester 8 di sana, kita semester 8 di kita tes. Karena Satya Wacana itu musik prodi musik terbaik swasta di Indonesia, boleh dibilang gitu. Itu kalau negeri isi. Jadi masuk ke isi itu Satya Wacana itu grade-nya sangat tinggi. Masuk level rapor untuk belajar sebenarnya grade-nya tinggi. Nggak bisa, karena itu terbaik. Lalu dibilang, oke, dilihat karena nilai transkripsi semua nilainya itu A. Kita tes. Lalu tes sebelum lahir tuh, taruh tes pakai video call, tes main piano, dan juga teori juga. Apalagi satu lagi, harmoni, teorinya, harmoni sama klasiknya, biasanya. Lalu rapat mereka, lalu kirim surat. Oke, kita sudah rapat, kampus, para dosen, kamu diterima. Dan September dia masuk, mulai di kuliah sana. Puji Tuhan, online lagi. Online lagi. Oh ya, puji Tuhan, sangat memudahkan. Kalau kuliah ke Salatiga, biayanya besar. Dan bilang, puji Tuhan, online. Dia bisa tetap ketemu dengan anaknya. Kuliah online. Dan saya dengar berita di Menteri Pendidikan mengatakan Menteri Pendidikan punya wacana akan mempermanenkan kuliah online, belajar online sampai ke depan. Saya bilang, puji Tuhan, tertolong. Ketika Tuhan sudah buka jalan, gak ada yang bisa menghalangi. Lalu ketika saya minta surat pindah dari sana, salah satu dosen yang doktor bilang, Kisya surat pernyataan pindah ke sana. Kisya bisa masuk Satya Wacana. Pikir lo, gue bilang, pikir lo. Kalau Tuhan sudah buka jalan, persoalan bisa datang. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia harus bangkit. Itu bedanya anak Tuhan. 7 kali kita jatuh, 7 kali harus bangkit. Siapakah yang mengolok-olok mereka? Ini pertanyaan. Siapa yang mengolok-olok mereka? Ayat yang keempat, saudara. Yang mengolok-olok mereka itu sebenarnya siapa? Orang-orang yang merasa aman. Orang dalam bahasa orang yang merasa dirinya sudah mapan. Oh, saudara, orang-orang yang mapan itu bisa menghina orang-orang kecil. Orang-orang kecil itu dihina. Yang kedua, yang menyerang mereka adalah orang-orang yang sombong. Dalam bahasa Inggris itu arogan. Orang-orang yang arogan, orang yang menghalalkan segala cara. Mereka terlihat, tapi ayat Mazmur 1:23 ayat 1-2 itu menggambarkan mata yang berharap. Dalam kondisi seperti itu, pemazmur ini memiliki mata yang berharap kepada Tuhan. Dikatakan sama seperti hamba laki-laki dan hamba perempuan yang mengharapkan kebaikan majikan mereka, demikianlah juga orang yang ada dalam kelompok pejian tersebut menantikan belas kasihan Allah. Mereka sedang ada dalam rombongan kelompok pejian tersebut. Mereka menantikan belas kasihan Tuhan. Setiap malam kita menyembah Tuhan. Sampai pernah saya terjadi suatu malam. Cuman saya mau merekam bagaimana saya sedang dalam hadirat Tuhan, mau merekam. Mestinya sebelumnya ya. Kita sedang menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya mendengarkan sebuah langkah. Kita berempat di kamar tertutup. Tiba-tiba kami berempat itu berbahasa penuh dengan Roh Kudus. Hadirat Tuhan begitu kuat. Saya buka mata,
saya mendengar orang berjalan di kamar itu. Kaget saya. Hadirat Tuhan begitu kuat. Lalu saya mengatakan, Tuhan ada di sini. Dan kita dilawan Tuhan. Mata kita terus memandang kepada Tuhan sampai belas kasihan Tuhan turun atas kita. Apa masalah saudara Bapak Ibu kasih Tuhan? Datang kepada Tuhan, terus pandang. Tadi kita nyanyi pertama itu apa? Hadirat Tuhan. Ku ingin hadiratmu, hadiratmu, Bapa pegang tanganku. Hadirat, hadirat, membawa kesembuhan bagiku. Saudara tahu lagu ini? Apa arti dari lagu ini? Saudara, kalau orang sakit ya, datang kepada Pak Pendeta, doakan supaya sembuh. Bisa saja karena doa pendeta dia sembuh, bisa saja karena imannya itu dia sembuh. Bisa. Tapi kalau nggak ada imannya, dia nggak sembuh. Atau bisa karena obat. Tapi dikatakan hadirat. Hadirat apa sih? Kehadiran Tuhan. Saya pernah khotbah itu hadirat Tuhan itu adalah kunci master. Kunci master. Kalau saudara bawa kunci lain ke sini yang bukan kunci ini, tidak bisa dibuka. Tetapi ada yang namanya kunci master. Kalau itu bawa kunci 10, saudara hanya bisa membuka itu dengan kunci 10. Kecuali kunci master. Kunci master itu apa? Kunci Inggris dulu. Mau yang kecil bisa, mau yang besar bisa. Kunci master. Hadirat Tuhan. Kalau kita dipenuhi terus-menerus dengan hadirat Tuhan, apa masalah kita, sakit kita bisa disembuhkan sama Tuhan. Tersembuhkan seketika karena hadirat Tuhan. Tapi kunci masternya apa? Hadirat Tuhan. Kapan hadirat Tuhan itu bisa datang? Satu, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bisa berdoa. Doa tidak menyembuhkan. Doa tidak menyembuhkan. Ketika saudara berdoa, Tuhan hadir, itulah yang menyembuhkan. Amin. Jangan pikir dengan panjang-panjangnya doaku kata Tuhan. Doa itu tujuannya apa? Kalau doa bisa menyembuhkan, itu mantra. Ketika kita berdoa, Tuhan hadir, itu kan? Hadirnya Tuhan itulah yang menyembuhkan. Itu yang disebutkan hadirat. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku. Hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, ketika kita terus menyembah Tuhan, itu hadirat Tuhan itu turun. Hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan itu turun, tidak akan pernah Tuhan hadir tanpa berbuat sesuatu. Makanya Bapak Ibu, hadirkan Tuhan di rumahmu. Amin. Hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Apapun masalahmu, ketika Tuhan hadir, Dia akan menyelesaikan. Amin. Matanya berharap sama Tuhan. Mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus? Apa sih pentingnya kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus? Yang pertama, agar kita tidak mengalami ketakutan menjalani hidup ini. Saudara kan hari ini dalam COVID-19 ini ketakutan.
adiknya Mas Hadi dipanggil Tuhan Surabaya. Itu karena COVID juga kami sudah sembuh. Keponakannya juga kena corona juga sudah sembuh, puji Tuhan. Dan selama berapa hari di rumah sakitnya? Hampir sebulan ya? Hampir sebulan ya benar? Hampir sebulan di rumah sakit karena corona. Dan coronanya sembuh, akhirnya komplikasi kena ginjal, paru-paru segala macam. Dan saya dengar kemarin Andi, Intan, Pak Tejo, Mira, Pendek, Surabaya. Aduh, sempat. Aduh. Saya kumpul sama pendeta kita lagi di waktu dalam itu pulang pendeta nih. Hati-hati. Itu harus langsung yang ke Surabaya itu harus langsung di Isolasi. Hati-hati. Saya diserang dari berbagai. Aduh, piye? Harus apa minggu ini? Saya bilang, apa minggu berhenti ibadahnya ditutup dulu? Saya diserang. Ketakutan itu aja. Aduh, saya tak tahu. Hati-hati, berdoa terus ya, Mira, hati terus ya. Jangan ceroboh, hati-hati, berdoa lo ya. Iki nek kena situ kena kabeh kan. Itu di pelausan itu bisa tutup. Yang ada satu kena langsung tutup langsung. Hati-hati. Kalau saudara menjaga dirimu sendiri, berarti menjaga keluargamu, menjaga saudara-saudaranya. Amin. Satu orang sembrono, semua kena kepala. Makanya saya bilang, aduh, kita nanti Timothy, Pak Tejo, Mira, Baby, sampai melo ya? Enggak. Surabaya itu sudah jadi beban buat saya. Tanpa pocong pendeta, hati-hati dulu. Soal masih 14 hari. Dan terus hati-hati. Saya berdoa. Langsung muncul ayat ini. Saya berdoa. Pandang pada Tuhan. Apa yang tidak bisa kamu kerjakan, akulah yang mengerjakannya. Amin. Apa yang tidak bisa kamu kerjakan, akulah yang mengerjakannya. Mengapa kita harus terus pandang ke mengarahkan mata kita kepada Tuhan? Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Satu hari kemarin ketika mereka ke Surabaya, aku tuh tertekan, bergumul, oh Tuhan, yo serah aja. Telepon, baby harus pulang. Telepon lagi Bu Mira, besok baru pulang tangan. Oh Tuhan tolong lindungi. Saya selalu bilang, tanda darah Yesus, tanda. Saya berdoa berkumpul sekeluarga, tanda darah Yesus. Kami berempat berdoa, tanda darah Yesus bagi seluruh jemaat. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Terus kita terus datang, saya pandang kepada Tuhan. Saya mengarahkan pandangan kepada Yesus. Kenapa? Agar kita tidak mengalami ketakutan. Takut boleh enggak? Takut boleh enggak? Boleh. Tapi karena begitu takut datang, Yesus mengatakan, jangan takut. Itu artinya jangan dikendalikan oleh ketakutanmu. Jangan kamu bertindak melakukan sesuatu karena berdasarkan kamu takut itu. Takut boleh datang, tapi berhenti dengan ketakutan itu. Pandang kepada Yesus, tanya kepada Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar.
Bila pandangan kita terus tertuju kepada situasi dan kondisi yang ada, kita akan mudah sekali takut. Apalagi apa? Dibumbui dengan pendeta-pendeta. Hati-hati loh. Itu risiko. Gus, menang nasihat bilang, menang nasihat. Kau usah melo ngomong. Ben tak pikir dewi. Ben tak pikir dewi. Aku datang sama Tuhan. Hati-hati loh. Aku bolak-balik keliru ngomong aku bilang. Gus, nasihat kadang-kadang lebih buruk kadang-kadang. Dengar sama Tuhan di sini. Jadi kalau saudara minta nasihat, carilah nasihat kepada orang yang level rohaninya dekat sama Tuhan. Nah, itu namanya berhikmat. Tapi kalau saudara minta nasihat kepada orang yang tidak punya dekat dengan Tuhan, itu nasihat orang fasik. Ketakutan adalah musuh dari iman. Jadi ketakutan itu adalah musuh dari iman dan merupakan roh yang harus kita kalahkan. Itu roh ketakutan harus dikalahkan. Kita berdoa. Itu berapa hari kemarin? Wah, tanda darah Yesus menyertai keluarga Pemirsa Surabaya. Oh, tolong. Jadi corona terus moro-moro sakitnya, terus mau sana kami. Kok orang biasa? Pak Winsan teman saya seperti itu dari Mantingan, nampakkan air Surabaya di pintu tol langsung dikasih ODP, orang dalam pengawasan, itu ya, orang dalam pengawasan. ODR, orang dalam risiko. Iki morong-morong nginap bisa, pengiran nginap. Pak Tejo sama Pak pulang. Tapi saya bilang, Tuhan, tanda darah Yesus ada dalam diri mereka. Roh ketakutan harus kita kalahkan. Kita baca bersama-sama yang merah. Saudara bisa baca dari situ yang merah. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh Tuhan diberikan kepada kita itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Roh ketakutan membuat kita itu melok-lok. Saya ini. Terus piye. Tetapi roh yang diberikan Tuhan bagi kita adalah kekuatan yang membangkitkan kekuatan. Semakin kita takut, semakin lemahlah iman kita, sehingga kita tidak sanggup menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Ketika murid-murid sedang naik perahu di danau itu hampir tenggelam, satu patah kata dari Tuhan Yesus, jangan takut. Ketakutannya tidak ada, dan ada. Artinya jangan kendalikan rasa takutmu. Pandang saja kepada Yesus,